sesi sudah persiapan. Tapi gini, coba kita bandingkan usia kita bertemu Ramadan berapa kali. Ya, yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun kan berarti sudah 20 tahun lebih bertemu Ramadan. Kemudian perubahan apa yang terjadi? Adakah perubahan yang signifikan? Jika ada, alhamdulillah. Jika belum, coba kita sedikit merenung dengan perjalanan para sahabat dahulu yang dididik oleh Nabi, dan Nabi berdakwah sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam itu sekitar hanya 23 tahun. Notebook kita, cara baru mendengarkan buku. Nah, dengan 23 tahun itu ternyata perubahan yang terjadi pada diri mereka berdampak sampai sekarang. Bahkan perubahannya di 23 tahun itu sangat drastis. Subhanallah. Tentu perjalanan hidup mereka adalah sebuah contoh atau fakta yang semestinya kita mempunyai perhatian dan kita ingin meniru mereka. Nah, diantaranya tentu Ramadan itu mempunyai peran yang sangat penting. Nah, ketika mempersiapkan, insya Allah, dan kita berharap semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, yang lebih optimal, seperti itu. Nah, buku ini ditulis oleh Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi, hafizahullahu ta'ala. Ya. Beliau itu salah satu pengajar ya di Al-Furqan Gresik ya, kalau tidak salah Al-Furqan Gresik ya, Ustadz Yusuf. Dan banyak menulis beliau ya, tulisannya juga bagus-bagus. Nah, diantaranya ada ini 10 tips sukses di bulan Ramadan. Coba nanti kita baca. Ini nggak banyak kok halamannya. Halamannya tidak banyak, coba kita lihat. Hanya 49. Kalau kita lihat di sini 56 berarti ya. 54 page yang belum kita baca. Hanya 56. Nggak banyak ya. Coba kita telusuri satu persatu. Di sini beliau hafizahullah ta'ala memberikan beberapa poin-poin penting, hanya 10. Coba kita lihat dari awal bagaimana beliau memberikan mukadimah dan tips-tipsnya. Kalau kita perhatikan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih rinci, poin yang banyak diberikan perhatian adalah terkait dengan hati. Dan yang kedua terkait dengan ilmu ya. Karena permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan masalah hati, kemudian terkait dengan ilmu dan yang ada pada Ramadan ya. Yang itu menjadikan kita tahu apa keutamaannya, apa yang akan merusaknya ya. Dan ya tadi yang paling penting adalah mempersiapkan hati kita. Jadi mungkin kita bisa poinkan secara garis besar. Yang pertama adalah terkait dengan hati, yang kedua terkait dengan ilmu. Nah, ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Kita lanjut masuk langsung ke halaman berikutnya. Di halaman muqaddimah ini beliau memberikan faedah kepada kita di antara apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan mengenai spesialnya bulan Ramadan ya, di mana di bulan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim yang kita baca sampai hari ini, yang menjadi sumber hukum, yang menjadi sumber petunjuk, dan itu diturunkannya di bulan Ramadan. Berarti waktu yang akan kita temui nanti, semoga Allah memberikan waktu kepada kita, itu adalah waktu yang dahulu ketika Al-Quran itu diturunkan di waktu tersebut. Ketika kita akan memperingati sebuah hal yang sangat penting, tentu muncul dalam diri kita semangat, karena kita tahu pentingnya masa tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, membelenggu setan-setan yang yang biangnya ya, biang keroknya setan-setan itu. Dan ada sebuah malam yang spesial yang ketika ini diukur dengan umur kita, itu mungkin umur kita tidak akan mencapai hitungan tersebut, atau mungkin sedikit ya, sekitar 80 tahun
setaranya dengan satu malam tersebut. Ketika seorang melakukan kebaikan, dia akan dicatat melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Dan itu mungkin sering kita dengar, mungkin sering kita baca, ya. Dan semoga seringnya itu tidak menjadikan kita bosan, ya. Beliau melanjutkan di antara yang disebutkan di sini, nanti silahkan teman-teman bisa juga membacanya lebih rinci terkait dengan pahala-pahala yang dijanjikan di bulan Ramadan bagi mereka yang berpuasa, ya. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ihtisab, mengharap pahala, ya, imanan wahtisaban, beriman, meyakini bahwa ini perintah dari Allah, dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka dialah yang akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan dengan lafaz yang hampir sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man qoma Ramadhana. Kalau yang pertama tadi man soma, yang kedua man qoma. Artinya siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan, mendirikan salat malam yang kita kenal dengan salat tarawih, ya, yang dia beriman, meyakini bahwa ini adalah perintah dari Allah dan berharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Semua dari kita berdosa. Bahkan setiap hari kita itu berdosa dan kita butuh dengan ampunan-ampunan ini. Kemudian di sini juga man qoma lailatal qadri. Siapa yang berdiri salat, ya, mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar, ya. Iman wahtisaban, sama lafadznya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Nah, berikutnya ada sebuah hal yang perlu kita berikan catatan penting, bahwa kita tahu ketika Ramadan itu adalah bagian dari waktu di mana Allah melipat gandakan amal kebaikannya. Puasa. Dan puasa Ramadan, puasa wajib. Ya, kalau puasa sunnah itu juga berpahala besar, maka puasa wajib lebih berpahala besar dan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi beliau, Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah ini mengingatkan, banyak orang tidak peduli, bahkan cenderung cuek. Mungkin kalau dikatakan cuek, ya ada mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang menganggap Ramadan sama dengan bulan yang lain. Atau mungkin tidak secuek itu. Tetapi kenyataannya ketika dijalani bulan Ramadan, seakan-akan pun tidak berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, yang seperti inilah yang harus kita waspadai. Sebagian dari kita, atau mungkin sering kita berpikir bahwa Ramadan itu isinya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi tahukah kita bahwa Nabi pernah mengatakan rohima anfun, celaka seseorang. Celaka. Nabi mendoakan keburukan, celaka seseorang. Ketika apa? Ada roka syahro Ramadan. Dia mendapati bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan bertemu Ramadan, falam yughfar lahu. Akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kesempatan tersebut, kesempatan yang sangat istimewa. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita untuk bertemu Ramadan, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Agar kita tidak celaka. Kita tidak mau celaka tentunya. Kita mau mendapatkan kebaikan dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ini masih di bagian muqaddimah yang beliau sampaikan agar kita bersemangat mengetahui apa pentingnya pembahasan dalam buku ini. Ya. Ketika kita tahu pentingnya, insya Allah kita akan semangat. Dan ini masih halaman 8 ya, masih 8. Kita akan menyelesaikan 50 halaman insya Allah ta'ala secara singkat. Nah, beliau menyampaikan kunci sukses di bulan Ramadan. Ada perkataan beliau yang bagus di sini terkait dengan orang cerdas itu siapa. Ya, bukan terkait dengan pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, bahkan mungkin hafalan-hafalan yang banyak, bukan. Tetapi adalah mereka yang selalu ingat akhirat dan banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh, karena mereka tahu mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia. Mereka mengejar kesenangan yang lebih kekal, yang lebih lama
yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di bagian yang pertama tadi beliau mengakhiri babnya dengan sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan serta cerdas memanfaatkannya. Seseorang tahu Ramadan itu bagus. Seseorang tahu Ramadan itu isinya kebaikan. Tapi terkadang tidak berpikir bagaimana memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan tersebut. Maka semoga buku ini menjadi perantara bagi kita untuk memikirkan apa saja yang penting untuk kita perhatikan sebagai tips, ya, kunci penting agar sukses di bulan Ramadan. Yang pertama beliau memberikan penjelasan di sini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertaubat ini bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan. Karena kita tahu bahwa kita semua berdosa. Setiap hari itu melakukan kesalahan. Tetapi yang paling baik dalam melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat. Yang ketika salah melakukan taubat, salah bertaubat, salah bertaubat. Dan itu yang akan menjadi kebaikan bagi kita. Dengan kesalahan kita itu, kita bisa mendapatkan kebaikan dengan syarat apa? Bertaubat. Dan di antara hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan sebuah dosa, maka dosa itu akan membebani kita. Beban, dosa itu adalah beban, dan itu yang akan memberatkan langkah kita, gerak tubuh kita, ya, dalam beribadah. Perhatikan ayat dalam surah Al-Insyirah ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Bukankah kami telah menghilangkan bebanmu, yaitu dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Alladzi anqadha dhahrak. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita tahu bahwa Nabi, dosa beliau itu telah diampuni. Ya, sebagai manusia mungkin saja dengan keumuman hadis tadi bahwa beliau melakukan kesalahan, tetapi kesalahan yang berupa dosa itu telah Allah ampuni, dan itu pun sedikit. Tetapi itu pun menjadikan beban, apalagi bagi kita yang berapa banyak dosa kita. Kita sudah diampuni atau belum dosa kita, tentu beban itu sangat lebih terasa daripada yang ada pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, beristighfar setiap harinya itu 100 kali. Maka jika kita sering merasa berat dalam beribadah karena dosa-dosa yang kita perbuat, hendaknya kita segera bertaubat, berlari kepada Allah. Beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim, apabila punggung telah berat oleh tumpukan dosa, maka hati akan berat untuk melangkah menuju Allah, dan anggota badan akan terasa berat untuk bangkit melakukan ketaatan. Maka hal pertama yang mesti kita lakukan mulai saat ini adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan, agar kita diberikan kemudahan dan rasa ringan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan di akhir bab ini beliau membawakan perkataan Syekh Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih yang mengatakan sebaik-baik kiat untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar serta bersemangat untuk melakukan ketaatan. Kita lanjutkan, masih di halaman 16, masih semangat insyaallah. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Tentu setiap ibadah itu membutuhkan pertolongan. Kita tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kita beribadah hanya kepada Allah dan kita minta tolong kepada Allah. Oleh karena itu ibadah itu pasangannya adalah isti'anah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang beliau contohkan di sini adalah doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian beliau membawakan riwayat bahwa para ulama salaf dahulu itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa agar diberikan kesempatan masuk ke dalam bulan tersebut. Kemudian yang kedua adalah berdoa meminta kekuatan
kemudahan ketika beribadah. Karena betapa banyak ada orang yang diberikan kesempatan bertemu bulan tersebut, tapi mereka tidak memanfaatkannya karena tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ini. Doa minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa membantu kita untuk mengingatnya, untuk bersyukur dan untuk beribadah. Dan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ibadah. Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kita lanjut ke halaman berikutnya, ke tips ketiga, yaitu melatih diri untuk beribadah. Melatih diri untuk beribadah. Ya, kita harus melatih diri. Ibarat seorang yang akan melakukan perlombaan. Ya, beliau membuat contoh di sini. Dalam perlombaan dia butuh latihan, butuh pemanasan. Ya. Ketika Ramadan itu bagian dari event, masa, periode, musim ibadah, maka di dalamnya banyak sekali ibadah. Bagaimana kita akan kuat untuk membaca Al-Quran jika kita tidak berlatih sebelum Ramadan untuk membaca Al-Quran yang banyak? Bagaimana kita akan kuat berdiri untuk mengerjakan sholat-sholat tarawih ketika sebelumnya kita juga tidak kuat atau tidak melatih diri kita untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah? Demikian pula dengan puasa, berlatih untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Maka ini persiapan yang harus kita lakukan. Lanjut berikutnya, hal yang penting di tips yang keempat adalah niat dan tekad yang bulat. Ya. Apa yang beliau bawakan di sini? Di antaranya beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sebelumnya adalah sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung dari niatnya. Dan Syekhul Islam mengatakan niat bagi amal seperti nyawa bagi badan. Iya, badan tidak ada nyawanya, nggak bergerak lah. Ya. Amal tidak ada niatnya, maka tidak akan dianggap amal tersebut. Maka kuatkan niat, luruskan niat. Dan niat itu bisa menjadikan sebuah amalan yang kecil menjadi besar. Sebaliknya amal besar itu menjadi kecil karena niatnya yang salah. Maka perhatikan niat kita sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Luruskan niat ingin mencari pahala dari Allah. Sebagaimana tadi hadis yang di awal, imanan wahtisaban. Nah, iya, ini beliau juga menyebutkan lagi nih di akhirnya. Di akhir bab ini, hadis tersebut. Imanan wahtisaban. Berpuasa dengan iman dan mengharap pahala. Nah, kita lanjutkan. Wah, sudah setengah halaman nih, setengah buku ya. Tips yang kelima, yaitu membekali diri dengan ilmu. Nah, ini penting. Ketika kita mengetahui ilmu terkait dengan bulan Ramadan, maka kita akan lebih punya panduan. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Beliau memberikan tips di sini. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang ada di bulan Ramadan. Dan yang kedua, hukum-hukum fikihnya. Supaya kita beribadah di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang tidak di atas tuntunan Nabi? Mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita. Jika kita lebih teliti lagi atau lebih ingin mendapatkan apakah apa yang dilakukan itu ada dalilnya atau tidak, maka kita akan mendapatkan hal-hal tersebut. Ya, di sini boleh contohkan menelan ludah itu membatalkan puasa. Padahal ada pembahasan fikihnya bahwa ini tidak membatalkan puasa. Atau akhir waktu sahur itu imsak, setelah imsak maka tidak boleh sama sekali menyentuh makanan. Atau ada nawaitu soma ghodin. Ya. Mungkin bagi beberapa saudara kita dianggap ini kan bagian dari kebudayaan, tradisi, kebiasaan, maka hendaknya kita kembali kepada dalil. Jika seseorang mau belajar agama, ia akan terhindar dari kesalahan karena setiap ucapan dan perbuatannya dibangun di atas ilmu. Sebaliknya, jika seseorang beribadah tanpa landasan ilmu,
maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Beliau membawakan perkataan Umar bin Abdul Aziz, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya ia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Semangatnya tinggi tapi ilmunya tidak dia perhatikan, maka yang ada adalah merusak. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu mengingat keutamaan bulan Ramadan. Ya, seperti tadi kita sampaikan di awal, bahwa bulan Ramadan banyak keutamaannya. Diturunkannya Al-Quran, dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan seterusnya. Ya, keutamaan yang sangat besar yang hendaknya kita ketahui agar kita bisa semangat untuk bertemu dan mengisi bulan ini dengan kebaikan. Nah, pada tips yang ketujuh, kembali beliau mengingatkan tentang kematian dan akhirat. Karena ini adalah motor motivasi kita dalam beribadah. Seseorang ketika tahu bahwa dirinya itu lemah, ya, sekekar apapun badan kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kemudian kita berhadapan dengan kematian, malaikat maut, maka kita tidak punya kekuatan apapun untuk menolaknya, untuk mengundurnya. Itu kelemahan kita. Ketika kita mengingat hal ini, maka dalam ibadah apapun kita akan bersemangat. Ya, karena kematian sesuatu yang pasti. Dan kita butuh dengan bekal kita setelah kematian. Ya. Maka di sini beliau mengingatkan, bayangkan bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir. Dan dia tahu bahwa Ramadan itu periode masa yang istimewa dalam beribadah yang akan menjadikan pahala besar yang dia butuhkan untuk perjalanan kehidupan dia setelah di dunia ini. Ketika ini Ramadan terakhir, maka tentu tidak akan dia sia-siakan. Ingatlah kematian, ingatlah negeri akhirat, agar kita lebih semangat dalam mempersiapkan itu semua untuk beribadah, karena ibadahlah yang akan menjadikan diri kita mendapatkan pahala untuk dibawa ke dalam kehidupan kita di alam berikutnya. Dan tips ke-8, sudah sebentar lagi selesai nih, dua tips lagi ya, yaitu menggunakan skala prioritas dalam ibadah. Tips yang ke-8, ibadah di bulan Ramadan itu sangat banyak. Kalau semuanya dilakukan, kemungkinan kita akan kewalahan. Maka prioritaskanlah, ya, prioritaskanlah yang wajib. Nah, di sini beliau bagus sekali. Beliau memberikan setidaknya ada 5 amalan yang diprioritaskan, yaitu puasa, baca Quran, sedekah, sholat tarawih, dan banyak berdoa. 5 hal ini, saudaraku, 5 hal ini hendaknya kita jaga, kita upayakan untuk kita bisa melakukannya. Ya. Tadi babnya apa tadi? Prioritas. Jangan sampai kita terkecoh dengan hal-hal yang bukan prioritas, akhirnya mengacaukan yang prioritas. Contohnya apa? Contohnya buka bersama misalnya. Ya, buka bersama itu kan tidak prioritas, kita bisa buka di mana saja. Tapi gara-gara buka bersama, akhirnya jatah tilawah kita hilang. Gara-gara buka bersama, akhirnya sholat tarawih kita bolong. Gara-gara buka bersama, akhirnya capek. Ya, atau akhirnya bertemu dengan teman-teman, kemudian qadarullah malah melakukan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Maka perhatikan hal-hal yang akan menghilangkan kesempatan kita memaksimalkan bulan Ramadan ini. Awas waktu kita dicuri. Waktu kita sempit di bulan Ramadan, maka maksimalkan. Kita lanjut ke tips yang ke-9, mempersiapkan kesucian hati dan amalan hati. Karena hati itu bagaikan raja. Jika hati itu baik, maka anggota tubuh yang lain juga baik. Ramadan itu sangat membutuhkan kekuatan fisik dan hati kita. Maka perhatikan kebersihan hati kita. Di antaranya apa? Coba kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Di sini beliau menyampaikan tentang sebuah tips. Kami tidak berani menyambut awal Ramadan, sedangkan dalam hati
ada secuil kedengkian. Ya. Mungkin ini ya yang dijadikan dasar orang-orang kemudian bermaaf-maafan. Kalau bermaaf-maafan secara khusus, Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut ya. Tidak ada cerita, riwayat tentang hal tersebut. Tetapi mempersiapkan diri kita, menghindarkan hati kita dari keburukan, rasa berprasangka buruk, dengki dengan saudara kita, tentu itu hal yang harus dibersihkan agar kita lebih ringan masuk dalam bulan Ramadan ini. Nah, di sini beliau memberikan sebuah doa juga yang ini hendaknya kita lantunkan, panjatkan kepada Allah, kita mohonkan agar Allah itu mengampuni dosa kita dan dosa saudara-saudara kita. Seseorang ketika tulus dalam berdoa, dia pun akan mendoakan saudara-saudaranya. Perhatikan hal tersebut. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi dia doakan saudara-saudaranya. Ya. Kita lanjutkan ke tips yang terakhir. Beliau memberikan tips yaitu menjauhi perusak-perusak puasa. Ya, banyak hal yang dapat merusak puasa. Meskipun tidak sampai membatalkan, tetapi dapat mengurangi kesempurnaan. Beliau memberikan contoh ghibah, ucapan kotor, berdebat. Ya. Nah, maka perhatikan dari hal-hal yang akan merusak tersebut. Oke. Nah, kemudian kita kembali pada definisi puasa yang artinya adalah menahan. Ya. Maka tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan semua anggota tubuh dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan mata, perhatikan ini dengan gadget kita, menahan dari melihat yang haram, menahan telinga mendengar hal yang haram, menahan lisan mengucapkan hal yang dilarang Allah, menahan kaki untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang haram, menahan tangan dari berbuat yang haram, mengganggu orang, mengambil hak yang bukan haknya, dan seterusnya. Itu perusak-perusak puasa. Nah, emang kenapa ya kalau puasanya rusak? Ya tentu sangat sayang. Seseorang pengen Ramadannya itu bermanfaat, tetapi ternyata rusak. Nah, di sini boleh membawakan perkataan lagi nih di akhir ini. Jika berbuat dia tidak melakukan hal yang dapat merusak puasanya, ya. Demikian pula amal perbuatannya ibarat wangian yang dicium baunya oleh kawan duduknya. Artinya orang yang berpuasa yang menahan anggota badannya dari segala dosa, lisan dari dusta, perut dari makanan dan minuman, dan farjinya dari jima, dan itu akan menjadikan dia seperti mengeluarkan wewangian yang ibadah tersebut memberikan faedah pada dirinya, ya, memberikan faedah yang itu akan diambil manfaatnya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, sebelum beliau mengakhiri, beliau memberikan nasihat lagi. Satu hal yang harus kita kurangi hari ini adalah handphone dan media sosial. Banyak mencuri waktu kita. Ya, hati-hati dan cerdas dalam menggunakannya. Ya, hati-hati dan cerdas. Nah, beliau malah bahkan membawakan perkataan Abu Hurairah. Menarik, dahulu sahabat Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya apabila sedang berpuasa, maka mereka duduk di masjid seraya mengatakan, kami sengaja menjaga puasa kami dari dosa dan memperbanyak di masjid. Karena kalau di masjid mungkin potensi untuk melakukan dosanya lebih kecil. Ya. Beliau mengakhirinya, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya dan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazahullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada Ustadz yang telah menuliskan tulisan ini, dan semoga ini menjadi bagian dari bekal kita bertemu Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita kepada Ramadan dan menjadikan kita mengisinya dengan kebaikan dan menjauhkan kita dari sifat orang yang celaka yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podbook kita, cara baru mendengarkan buku.